Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Maka kami memohonkan hikmat-Mu yang memberi hikmat dan pengertian yang sejati akan dikaruniakan bagi kami semua. Sebagai hamba firman-Mu, sebagai wanita kaum ibu pendengar firman, biarlah kami pun dapat mengaktakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari, guna kami menjadi wanita kaum ibu gemim yang diberkati dalam kehidupan keluarga, jamaat masyarakat dimanapun kami pergi dan berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia mendengarkan, melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana pembacaan kita di minggu yang berjalan ini dalam Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai ayat 14. Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil dan ibu-ibu sekalian membaca ayat-ayat yang genap. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadat Rimon di lembah Megido. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Disambut dengan pujian,
kolom 1 penyelenggara ibadah saat ini. Disilakan. Persekutuan wanita kaum ibu yang dikasih dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan dalam Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai 14 dalam tema meratap tanda pertobatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata ratapan dari segi arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah sebuah ekspresi besar dari rasa duka, seringkali dalam bentuk musik, syair, atau lagu. Rasa duka yang menimbulkan penyesalan atau berkabung. Jadi dari pengertian ini, ketika seseorang meratap, maka di situ ada suatu perenungan tentang apa yang sudah dialami, dan di dalamnya apa yang sudah dilakukan yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Misalnya, ketika seseorang mengharapkan ada anggota keluarganya boleh sembuh dari sakit, tapi kemudian tidak terjadi, mengalami kematian, atau juga ada yang cita-citanya gagal, tidak sesuai dengan cita-citanya itu, atau juga termasuk lewat kejadian yang ada lewat musibah, bencana, sehingga orang mulai mereka-reka apa yang salah, apa yang telah dilakukan, dan masih banyak yang lain. Dari penjelasan ini tentu kita dapat menarik suatu pengertian sehingga dapat menghantar kita pada penjelasan awal apa yang menyebabkan orang Israel melakukan ratapan dalam konteks bacaan kita di saat ini. Apa yang menjadi alasan mereka yang sebenarnya, padahal mereka dapat dikatakan sudah bahagia, sudah senang, karena mereka dapat kembali ke tanah air mereka. Mereka bisa kembali pulang, mereka kembali dari Babel setelah melewati masa penghukuman kurang lebih 70 tahun. Tetapi ternyata
keadaan kampung halaman mereka sudah porak-poranda. Bait Allah yang menjadi pusat peribadatan mereka sudah hancur. Inilah yang membuat mereka bersedih. Mereka bersusah hati karena ternyata keadaan tersebut mereka tidak lagi dapat dikatakan menjadi umat Allah yang beribadah di bait suci. Namun tentu dalam hal ini mereka juga harus bersyukur karena ternyata Tuhan Allah tidak tinggal diam. Tuhan Allah mengutus Nabi Zakaria untuk menyampaikan ucapan ilahi ayat pertama, yang berarti firman Allah atau kehendak Allah, bahwa ketika mereka meratap, mereka harus meratap dengan penuh kesungguhan sebagai tanda bahwa mereka yang telah kembali, mereka juga kembali mau hidup dibaharui Tuhan. Mereka mau bertobat dengan penuh kesungguhan. Ayat 5b, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ini menunjukkan betapa besar perbuatan Tuhan dalam kasih-Nya yang selalu menyertai, selalu memberi kekuatan dalam segala situasi dan keadaan yang sulit yang umat hadapi. Dari jawaban Tuhan bukan hanya terjadi dengan membebaskan mereka dari perbudakan lewat pembuangan di Babilonia atau juga memulihkan keadaan umat Tuhan, tapi tentu pada bagian yang kedua dalam bacaan ini dijelaskan bahwa Tuhan rela membiarkan dirinya tertikam sebagai ganti umat Tuhan, sebagai penebusan atas segala salah dan dosa-dosa mereka. Dan karena ini nubuatan dalam perjanjian lama, maka kita bisa melihat nubuatan ini telah tergenapi dalam perjanjian baru. Dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 37. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Wanita kaum ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudara meratapi diri dalam keadaan yang lemah dan berdosa? Pernahkah saudara juga jawaban Tuhan? Maka di situ kita harus ada dalam posisi menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Kasih setia Tuhan bukan hanya seperti kita mengasihi seketika ada hal-hal yang baik yang dialami, sedangkan ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, mereka lupa bersyukur. Bahkan ada yang terkesan menyalahkan sesama, yang terburuk mereka menyalahkan Tuhan. Apalagi dalam kehidupan berumah tangga, dalam tanggung jawab ibu-ibu sekalian, bila ada suami atau anak bermasalah, kadangkala seorang ibu lupa berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Paling banyak menyelesaikannya secara sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri. Yang terkesan juga banyak orang yang lebih dulu tahu apa yang menjadi permasalahan kita dibanding dengan Tuhan yang terutama harus kita sampaikan. Contoh, lebih banyak orang gampang bercurhat di medsos daripada pengakuan yang tulus kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian yang dikasih diberkati oleh Tuhan, dalam bagian bacaan firman Tuhan, Zakaria mau mengingatkan kita sekaligus kita dapat berefleksi diri agar di minggu-minggu sengsara ini kita dapat memiliki pengendalian yang lebih dalam hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dari cara berpikir kita, berkata, bahkan berbuat, yang semuanya itu dinyatakan untuk kehendak Tuhan. Marilah juga kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Allah,
karena Dia yang kita sembah adalah Tuhan yang menjaga dan yang melindungi kehidupan kita selama ini. Dan Dia juga adalah Allah yang kita imani, adalah penyelamat kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita sengsara demi keselamatan kita. Dalam hidup beriman kita kepadanya, Dia juga sudah mengaruniakan Roh Kudus, sehingga dalam tuntunannya kita selalu hidup di dalam kebenarannya. Kita selalu memiliki kepedulian dengan mau berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan pertolongan, dan terlebih kita mau hidup dalam pembaharuannya, mengalami kehidupan yang kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tentu secara khusus saat ini sudah kita dengarkan. Maka biarlah dengan kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup secara pribadi, dalam keluarga, jemaat masyarakat, maka berkat Tuhan akan terus teralami dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, hari esok, bahkan sampai selama